karena nggak ada orang tuaku, jadi Karena aku nggak selalu tahu gitu kan. sebenarnya sebagai anak bungsu yang merasain nggak ada dosa sih. Halo sahabat siblings, Welcome back to Sibling Side Story. Halo, aku anak bungsu yang katanya si paling cengeng, tapi pura-pura kuat karena takut dikatain cengeng. Oke, aku Sela, anak tengah yang selalu menjembatani kakak dan adik kalau berantem. Oke, jadi ini banyak banget yang curhat ke kami kalau anak bungsu itu kenapa sih selalu dimanja gitu. Terus kenapa sih anak tengah itu selalu gak ada perhatian dari orang tuanya. Oke, bener banget. Jadi aku sering banget juga nih dapat keluhan gitu dari anak bungsu dan anak tengah. Kalau mereka tuh memang diperlakukan beda. Kalau dari aku sendiri sih, sebenarnya yang ngerasa mungkin memang anak tengah itu perhatiannya lebih teralihkan gitu. Cuman ada hal-hal positif lah yang bisa ngebentuk aku gitu, lebih berkembang. Kalau aku sih dari sebagai anak bungsu ya, aku memang ngerasain agak dimanja, tapi mungkin karena lebih muda aja gitu loh, jadi kayak lebih dapat lebih protektif aja gitu dari orang tua aku. Oh bener sih, karena anak bungsu biasanya lebih dijaga banget gitu. Iya. Nah jadi aku sempat baca ada teori Adler, seorang psikianalis itu mengatakan kalau memang urutan lahir itu mempengaruhi sifat anak gitu. Jadi Oh, oke. ya Adler ini mengatakan kalau anak bungsu itu memang lebih dimanja dan diperhatikan, sedangkan anak tengah itu lebih diabaikan, dikucilkan gitu karena ya perhatiannya teralih lah gitu dari orang tuanya. Kalau ini sendiri gimana sih menanggapi teori Adler tersebut? Oke, kalau menurut aku ya, emang sih sebagai anak bungsu kayak lebih dimanja dan kadang dibanding-bandingkan sama Oke. abang-abangku. Tapi mungkin itu karena ini gak sih umur tadi ya, jadi kayak emang lebih kalian tadi protektif aja gitu sebenarnya. Nah, kalau dari salah sendiri nih gimana? Kalau aku sebagai anak tengah sebenarnya menanggapi teori Adler itu kurang relate sih karena kan dia menyampaikan kalau anak tengah itu diabaikan dan dikucilkan gitu. Sedangkan menurut pengalaman aku sendiri, aku sebenarnya nggak merasa diabaikan, dikucilkan karena selama ini aku dapat dari orang tua aku itu selalu adil lah kasih perhatian gitu. Itu sih, jadi aku agak sedikit kontra lah sama teori Adler itu. Oh, oke, berarti kalau dari Sela nih sebagai anak tengah kontra dengan dari Adler. Betul, betul. Oke. Dari menurut Kiki itu tuh urutan anak itu tuh ngaruh gak sih ke lebih disayang atau lebih disepelekan gitu. Karena aku sempat baca juga ada kasus dari India itu ada anak yang sampai bunuh diri gitu karena dia merasa kurang kasih sayang, jadi dia nulis surat, meninggalkan surat dan ya bunuh diri lah dari kasus itu. Menurut Kiki sendiri gimana? Lumayan serem kan ya? Iya, kalau menurut aku sih kayak serem banget ya bisa terjadi hal kayak gitu, apalagi sampai bunuh diri. Dan ya gimana ya, sebenarnya sih itu gak bisa 100% salah anaknya ya. Bener-bener. Kalau dari Kiki sendiri ngerasanya lebih disayang atau justru disepelekan gitu? Atau mungkin ada hal unik nih yang didapetin sebagai anak bungsu di suatu keluarga gitu? Oke, kalau dari aku sebagai anak bungsu ngerasanya lebih disayang sih, dan orang tua kami itu nggak pernah gitu nyepelein aku atau abang aku, karena ya apapun yang kami lakukan emang dipercaya. Tapi mungkin kalau aku ya sebagai anak bungsu, itu pun apapun yang aku lakukan itu emang boleh aja, tapi cuma lagi diprotektif. Nah, kalau dari salah sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya 50-50 sih, nggak selalu ngerasa disayang, cuman nggak juga disepelein. Oke. Jadi ya mungkin ada momen-momen lah kadang ya aku ya memang orang tua aku tuh kasih full perhatian ke aku gitu, tapi ada juga memang yang perhatiannya teralih gitu. Jadi ya sebenarnya yang 50-50 sih, karena ya memang anak tengah gitu kan, jadi memang ada fokus ke lain gitu dari orang tua aku sendiri. Kalau untuk hal unik dari Ricky ada nggak? Untuk hal unik yang aku dapetin sebagai anak bungsu, itu misalkan aku sama abang aku bertengkar, Oke. itu yang disalahkannya pasti abang aku. Jadi aku dapat sisanya aja gitu, jadi gak terlalu dimarahin. Dan Padahal yang salah
Iya, salah kadang abangku tapi kadang aku juga. Tapi yang disalahin tetap abang. Iya. Nah, kalau dari salah nih, Kalau aku sih mungkin hal juga ya. Pokoknya kalau kakak atau adik aku berantem gitu kan, pasti aku yang selalu jadi penengah gitu, selalu menjembatani lah kalau mereka ribut gitu sih. Kayaknya anak tengah pasti relate sih kalau ini. oke, dari anak tengah pasti relate katanya dengan hal ini. Komen dong. Komen dong dulu. Oke. Terus kan udah tadi ya kayak kita ada kasih sayang atau lebih disepelekan terus hal ini. Nah, terus nih kalau menurut Syala sebagai adik kakak itu sebenarnya jadi teman atau jadi rival sih? Soalnya kan aku ada nemu suatu artikel yang membahas itu sebenarnya suatu penelitian di suatu keluarga kalau ada sepasang saudara yang bertengkar, kemudian penelitian itu menyatakan bahwa hal itu tuh disebabkan karena didikan orang tuanya gitu yang selalu membandingkan anak-anaknya kan. Terus dan hal itu ditandai dengan perilaku agresif entah dari abangnya kah atau dari adiknya gitu. Nah, kalau dari salah sendiri nih gimana menurut itu? Kalau aku mungkin sebenarnya lebih ke tadi kan pilihannya teman atau rival ya. Yes. Kalau aku mungkin lebih ke teman gitu. Okay. Cuman ya ada beberapa lah kayak hal-hal yang bikin kita tuh jadi musuhan. Cuman kalau dipilih sih sebenarnya aku menganggap saudara aku itu teman karena iya karena kita kan suka sharing gitu, suka curhat-curhatan. Kalau curhat sih mungkin dari hal yang sepele sampai hal yang besar ya, kayak misalnya berantem sama teman atau masalah di kampus atau masalah percintaan misalnya. Terus kalau untuk sharing sih kadang kita sharing baju gitu, sharing tas, sepatu, make up dari atas sampai bawah. Even ada aku yang cowok pun kayak bisa sharing itu loh, karena dia minjem kelas aku gitu. Itu sih kayak jadi punya sahabat seumur hidup lah, karena lebih ke teman sih aku bukan rival. Kalau itu sendiri gimana? Oke, kalau dari aku sebagian bungsu sama, kadang jadi teman atau jadi rival juga. Jadi temannya itu ketika di rumah itu seru, emang main sama bangku tapi emang lebih banyak jahilnya gitu loh. Jadi kadang jadi teman, kadang jadi musuh buyutan sih lebih tepatnya. Karena soalnya apapun yang aku lakuin itu selalu kayak diejek gitu. Terus kalau abangku mau ini itu pasti aku disuruh manggilin. Padahal jaraknya tuh lebih dekatan dia gitu daripada aku. Itu banyak banget terjadi di dunia persaudaraan Iya, ya. betul. Karena aku sebagai kakak juga suka nyuruh pada aku gitu. Oke, itu sih sebenarnya hal yang menurutku Hal yang sangat menyenangkan bagi tidak kakak. menyenangkan sama sekali. Kalau dari situ Kiki lebih ke sering diisengin atau isengin sih sebenarnya sebagai adik gitu. Kalau aku lebih sering disengin ya. Soalnya aku nggak berani ngisengin kakakku, jujur. Karena dia lebih senior ya. Iya. Oke. Kalau dari salah sendiri? Kalau aku sebenarnya karena aku anak tengah ya, kalau aku lebih sering ngisengin sih. Oke. Karena ya seneng aja gitu ngisengin adik kalau kita lagi gabut terus mau ngehibur diri sendiri gitu. Tapi kalau kakak aku sih jarang ya ngisengin karena mungkin untungnya aku tuh dapat kakak yang kalem gitu, jadi nggak terlalu ngisengin. Sedangkan Oke. kalau aku sebagai kakak ya lumayan sih ngisengin aku. Karena itu jadi penghibur kami sebenarnya. Kalau gitu mah dari dulu atau pas udah gede aja? Pas udah gede sih, cuma Pas udah gede kan? Iya, sama. Iya, kayaknya semakin dewasa semakin berkembang ya pemikirannya gitu. Kalau tentang ini, aku tuh kayak nanya tentang privilege gitu loh. Nanti udah membahas tentang disayang kah, terus apa tadi? Disepelekan. Nah, terus dari Salah sebagai anak tengah gitu loh, apa sih privilege yang Salah dapatin sebagai anak tengah gitu? Kalau aku nih sebagai anak tengah, privilege yang aku dapetin sebenarnya lebih bebas dalam berekspresi dan mengambil keputusan ya. Karena kebanyakan anak tengah itu tuh kayak fleksibel gitu loh. Terus dia juga apa ya kayak cepat belajar dan dia terlatih mandiri gitu. Karena kan dia tuh di tengah, jadi dia tuh harus melihat dari posisi kakaknya juga posisi adiknya gitu. Jadi dia ya belajar dari dua POV lah. Oke. Nah dari situ bikin aku ngebentuk lah pikiran aku tuh buat ya harus lebih mandiri, Lebih dewasa. lebih dewasa, harus
dua yang berbeda ini gitu. Terus kebanyakan ya kalau menurut aku ya, dari yang aku lihat anak tengah itu kebanyakan vibes-nya kayak ceria gitu loh. Oke, jadi ya. Terus Karena itu ya fleksibel itu sih, jadi ya bikin dia tuh ya menjalani segala situasi itu lebih enjoy, lebih santai. Kalau itu sih privilege menurut aku mandiri dan ceria gitu. Itu sih yang perlu aku syukuri sebenarnya. tapi kayak berbanding terbalik kan dengan apa yang aku bayangin. Oke. Aku ngebayanginnya anak tengah tuh kayak kan tengah ya. Iya. Jadi yang kebanyakan aku tahu kurang dapat perhatian gitu. Oke. Tapi ternyata orangnya ceria aja ya. Kalau menurut aku ya, karena dia tuh lebih bebas berekspresi gitu, nggak ada pressure sebagai anak sulung atau pressure sebagai anak bungsu. Jadi menurut aku dia lebih bebas dan lebih ceria aja sih menurut aku ya. Karena dia kebanyakan aku ngeliat anak tengah juga kayak cheerful gitu. Kayak ngambil lebih sisi positifnya. Iya benar banget. Kalau dari Riki sendiri gimana? Privilege sebagai anak bungsu nih? Oke, kalau dari aku ya, privilegeku sebagai anak bungsu apa ya? Mungkin lebih dapat perhatian dan kayak sayang ya. Oh, iya. Cuman bukan hanya sayang orang tua, tapi abang aku juga gitu loh. Misalkan nih, kalau kami jalan-jalan, kalau aku jalan bareng teman-teman keluar daerah, nah itu pasti kayak harus ngabarin orang tua aku dan kakak dan abang aku gitu loh. Jadi gak hanya orang tua aku aja gitu. Jadi kayak rasanya lebih banyak orang yang peduli dan ngasih perhatian sih untuk aku. Itu sih. Menarik nih, karena aku jarang banget ngeliat adik yang ngabarin kakaknya gitu. Karena kan kebanyakan ngabarin orang tuanya doang. Jadi Vicky ternyata ngabarin orang tua dan juga kakaknya gitu ya. Iya. Berarti sama protektifnya ya. Iya, sama. Soalnya kan kayak kan sekarang aku kuliah juga ya. Dan aku tinggalnya bareng sama abang aku gitu loh. Kami apa sih merantau. Nah jadi karena nggak ada orang tuaku, jadi harus kayak selalu ngabarin abang aku aja. Bener-bener. Keren sih, berarti abang Vicky juga berposisi dan sebagai orang tua lah ibaratnya, karena memang jauh dari orang tua kandung ya, posisinya karena ngerantau gitu. Nah dari privilege yang kita dapatkan sebagai anak tengah dari anak bungsu, menurut Vicky ada nggak sih penderitaan yang cuma anak bungsu doang gitu yang ngerasain? Dia udah dirasain oleh anak lain gitu. Oke. Penderitaan ya. Iya. Sebenarnya banyak banget. Oke. Sebenarnya banyak banget. Tapi mungkin biar ngejaga ini ya, ngejaga abangku juga. Oke. Nanti abangnya nonton. Iya, bang, jangan nonton ya bang. Oke. Jadi penderitaan yang paling aku rasa itu waktu kecil ya, itu sering banget kayak jahilin abang aku. Itu sih karena kayak apa ya, aku ngerasa aneh aja gitu dan gak berpikir kenapa sih anak bungsu tuh selalu dijahilin. Kayak misalkan tadi kayak ngambil remote ataupun ngambil minum, ada aja dia tuh lebih dekat gitu loh, tapi kenapa harus nyuruh aku gitu. Itu sih kayak penderitaan yang kita ngerasain. Kalau dari Sala gimana nih? Kalau aku sih sebenarnya mungkin ya karena sebagai anak tengah, jadi aku tuh selalu dikira atau mungkin diharapkan sama kakak adik aku tuh dikira udah selalu tahu gitu, kayak kamu kan udah tahu, kamu kan udah paham nih, udah ngerti nih. Padahal sebenarnya tengah tuh gak selalu tahu gitu, gak selalu paham. Iya, jadi kadang aku merasa memang harus dikasih paham lah istilahnya. Dikasih paham ya? Harus dipandu, dituntun juga gitu. Cuman ya hal-hal tersebut sebenarnya bikin aku jadi positif dan berkembang sih. Aku jadi mandiri, ya dipaksa mandiri lah gitu. Paksa? Iya, dipaksa oleh keadaan. Cuman kan lama-lama jadi terbiasa gitu. Itu sih dari sisi positif penderitaan yang awal, tapi sebenarnya dari sisi positif buat aku depannya gitu. Jadi lebih mandiri, lebih peka terhadap lingkungan, itu sih. Tapi bagus sih ya kalau kayak gitu, kayak kita ngerasa lebih apa ya, cepet dewasanya gitu loh. Bener banget. Oke. Bersyukur juga sih penderitaan yang disyukuri gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin dosa nih ya, Iya. dosa dari Ya ampun. urutan lahir. Nah, apa sih dosa-dosa kecil? Dan kita kan pastinya ada ya, dosa anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu. Jadi di sini jangan pura-pura bersih ya, Anda. Oke, nah jadi dan salah sendiri nih, dosa sebagai anak tengah tuh apa sih gitu loh? Skill-skill aja gitu. Oke, ini nggak tahu ya, mungkin semua anak tengah relate dengan Oke. dosa yang dilakukan anak tengah. Jadi aku pernah kayak misalnya nih lagi di meja makan, terus aku tuh nanya nih kayak, lauknya
jadi salah yang ngambil lauknya. Iya, jadi aku kayak pura-pura nggak tahu ini siapa nih yang ngambil gitu. Jadi ada aku kan yang dimarahin gitu sih. Kayak ini ya, kayak penipu ulung sejak kecil ya guys. Bukan ya guys, itu fitnah dan penipu. Itu tuh fitnah nggak sih? Itu tuh fitnah nggak sih? Kayaknya anak tengah pasti relate deh. Dia suka nuduh adanya gitu. Sedangkan yang ngelakuin kesalahan itu dia gitu. Parah sih. Kalau dari Riki sendiri ada nggak sih dosa yang ampun banget deh pokoknya kalau jadi ade nih kalau jadi Oke. Kalau dari aku ya sebenarnya sebagai anak bungsu yang merasanya nggak ada dosa sih. masa sih? Nggak ada dosa sih. Enggak. Pernah ada contohnya itu misalkan ya kayak aku sama abangku berantem. Nah pasti karena aku tuh takut sama orang tua aku, jadinya aku yang pura-pura jadi korban gitu loh. Dengan cara nangis paling kencang dan panggil orang tua pertama kali. Padahal yang salah adalah kamu. Iya. Kadang-kadang ya. Ini adalah contoh manipulatif Enggak. Itu contoh bagaimana kita melindungi diri kita sendiri. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh ya. Akan mengorbankan kakaknya sendiri. Oke, nggak apa-apa. Menurut aku. Oke, seru banget nih ya. Sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, kita akan ada sedikit games nih. Oh ada games. Iya. Oh oke. Gimana tuh games? Jadi gamesnya akan ada anomali yang menyampaikan beberapa pertanyaan. Oke. Lalu kita akan menjawab dengan jawaban dua pilihan, yaitu yes or no gitu. Yes or no? Iya. Boleh. Langsung aja. Kayaknya kejutan ya? Iya. Aku nggak tahu ada games. Ini gampang aja kok gamesnya. Oh oke. Ini sambil duduk atau berdiri? Duduk aja nggak apa-apa. Oke. Oke jadi gimana? Oke, boleh. Pertanyaannya silahkan. Oke. Oke, jadi setelah aku sebut pertanyaannya, setelah itu aku akan hitung dalam 3, 2, 1 harus ada jawabannya. Oke. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Pernah nggak kamu diam-diam ambil barang saudaramu tanpa izin? Oke. Oke, jawab dalam 3, 2, 1. Wah, Kalau aku sih pernah ya, dan ya lumayan beberapa kali. Pertama kalau memang urgent kayak aku perlu cepat dan kakak aku lagi nggak ada di rumah gitu. Jadi belum sempat izin sih sebenarnya. Terus yang kedua nggak izin karena takut gak dibolehin. Gitu sih. Bener, aku yang terakhir itu sangat relate. Aku juga gitu, aku pernah minjem barangnya, tapi takut dimarahin abang aku, jadi aku ambil sendiri gitu. Pasti anak bungsu dan anak tengah ini relate banget. Relate banget. Cuman aku sebagai kakak sih pasti marah ya juga kalau ada aku pinjem barang nggak bilang-bilang gitu. Aku sih nggak relate ya sebagai bungsu. Oke, next question. oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak kamu pura-pura tidur biar nggak disuruh bantu di rumah? Oke. Oke, jawabannya dalam 3, 2, 1. Pernah banget. Karena semuanya pasti pernah deh. Soalnya Semuanya kadang pasti pernah. Iya, kalau dari gimana? Kayak males gitu ya? Iya males, apalagi kalau disuruh ayah aku tuh, aku pasti pura-pura tidur. Dan kalau kakak aku tahu, abang aku tahu, itu pasti kayak dia marah gitu loh, gitu sih. Kalau aku juga sih, kayak pasti ya ujung-ujungnya aku mau bantuin sih pada akhirnya karena ya dibangunin gitu. Oh, keren. Oke. Next question. Oke, pertanyaan berikutnya. Pernah nggak kamu merasa dibanding-bandingkan sama saudara kamu sendiri? Jawabannya dalam 3, 2, 1. Yes. Pernah. Oh, oke. Kayak ini normal deh ya di dunia keluarga gitu. Iya, normal banget. Kalau dari salah, gimana tuh? Kalau aku dibanding-bandingkan ya dari segi apapun ya mungkin kebiasaan gitu, kayak misalnya kebiasaan aku yang buruk gitu dibandingkan sama kakakku. Normal sih menurut aku, Iya, itu jadi normal. refleksi diri aja sih Bu. Lebih baik gitu. Sama. Kalau dari Ki juga sama ya? Sama. Next. Oke, pertanyaan berikutnya. Pernah nggak kamu merasa iri sama perlakuan yang diterima saudaramu? Oke. Oke, pertanyaan jawabannya dalam 3, 2, 1. Pernah sih. Iya, Pernah sih. Pernah. Kalau dari aku ya, yang aku dari itu, misalkan abang aku tuh kayak kan lebih tua ya, jadi apapun keperluannya pasti dia yang duluan dipenuhin. Nah, jadi kadang diri aja sih gitu. Kalau dari salah sama.
Kalau aku justru kebalikannya ya. Kebalikannya? Enggak, aku setuju, cuman Oke. aku iri ke adik aku yang bungsu. Oh. Karena kepenuhannya lebih didahulukan. Oh, berarti kayak kebalik. Iya, kebalik. Oke. Mungkin abang Iki kayaknya berpendapat seperti itu juga gitu. Oh ya? Karena kami Oh, iya. pasti selalu melihat kalau anak bungsu itu selalu diturutin gitu maunya. Oke. Jadi kami sebagai kakak tuh kayak ngalah dulu gitu loh. Sedangkan kayak misalnya kami sebagai kakak tuh sebenarnya aku yang perlu gitu. Kok jadi dia yang dulu ya dikali gitu sih gitu. Oke, boleh. Next question. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kamu menangis cuma biar diperhatiin orang tua kalian? Oke. Jawabannya dalam 3, 2, 1. Aku pernah. Masa gak pernah? Bohong nih. Kayaknya enggak sih ya. Oke, aku pernah. Ya contohnya kayak tadi, misalkan aku bertengkar sama abangku tuh. Tadi aku barusan nangis. banget? Enggak. Oh. Dulu. Oke. Iya. Jadi kalau aku bertengkar sama abangku pasti aku yang nangis. Dan ya dapat perhatian orang tua. Emang ngeselin sih anak bungsu tuh ya. Iya, muslim banget. Kalau aku sih jarang sih ya, karena aku kayak nggak mau ngeliat nangis sebenarnya kalau di rumah. Gitu. Jadi anak tengah tuh kan kayak Oke, kita percaya pura-pura percaya aja. next question. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, pernah nggak kamu berharap jadi anak tunggal aja di keluarga? Oke. Jawabannya dalam 3, 2, 1. Aku Cino ya. Aku no. Oke, sama. Aku no. Kenapa nih kalau aku? Kalau dari aku, karena aku udah ngerasain anak tengah, anak ketiga di lingkungan saudara. Jadi aku punya kakak dua guys dan punya adik satu. Kakak aku dua cewek dan adikku satu cowok. Jadi menurut aku kami 4 saudara tuh kayak bikin rumah ramai gitu Oh, loh. betul. Kalau aku mikirnya kan kalau anak tunggal tuh kayak mungkin gak semua anak tunggal relate ya. Cuman kalau pemikiran aku tuh kayak susah aja sih kayak buat curhat yang kayak di 24/7 gitu kan. Beda kan sama saudara tuh beda gitu. Jadi kayak menurut aku lebih milih banyak saudara sih karena lebih ramai gitu rumah, suasana rumah. Sama sih, aku juga milihnya pengen punya saudara aja daripada anak tunggal. Soalnya pernah kayak ngerasa sepi gitu loh kalau nggak ada abang aku. Iya. Jadi enggak banget sih. Saudara tetap. Salam saudara. Salam saudara. Lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu, pernah nggak kamu pura-pura nggak tahu setelah merusak barang saudara kamu? Oh. Oke, jawabannya dalam 3, 2, 1. Pernah. Pernah. Pernah juga. Kalau aku kayaknya yang terakhir banget, jadi aku tuh pinjam tas kakak aku. Terus kan aku bawa emang traveling jauh gitu loh. Oke. Dan aku tuh ini negatifnya aku tuh kadang suka sembrono gitu kayak berasa gerusuk gitu. Jadi ya tas dia rusak. Terus aku kayak pura-pura ih bukan aku gitu. Sampai sekarang aku ditagih buat ngebenerin tasnya. Tunggu ya nanti aku benerin. Kalau dari ini gimana? Kalau dari aku pernah nginjak HP abang aku sampai pecah. Itu karena kami bertengkar dan aku emosi dulu ya waktu kecil. Jadi aku injak gitu HP-nya dan aku masuk WC. Terus abangku teriak, ini gara-gara siapa nih gitu loh. Jadi aku pernah nggak tahu bang. Sampai sekarang nggak tahu. Sampai sekarang orang nggak tahu. Maaf ya bang. Dari sini lah Bang Iki tahu kalau kamu yang pecah adalah gara-gara ini. Nanti kamu kerja ganti. Lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya. Pernah nggak kamu merasa lebih bebas nih dibandingkan saudara kamu sendiri? Oke. Jawabannya dalam 3, 2, 1. Kayaknya pun no sih. Aku yes. Kalau dari Kim sendiri. Kalau aku kenapa no? Karena emang lebih muda kan dan bungsu. Nah jadi aku tuh selalu diprotektif aja gitu loh daripada abang aku. Itu sih. Kalau dari kamu? Kalau aku ngerasa lebih bebas sih. Kenapa ya? Mungkin aku lebih nekat sih dibanding kakak-kakak dan adik aku. Bukan karena nggak diperhatiin. Oh bukan, kalau Oke. menurut aku bukan sih ya. Oke. Aku tuh lebih perhatiin karena kalau misalnya aku keluar malam atau nongkrong, mama aku tuh selalu kayak ngechat gitu loh, Sel gimana, udah pulang gitu. Segala macam sudah masih ngabarin, masih nanya gitu. Cuman ya lebih dibebasin sih kalau ngapa-ngapain. Oke. Terima Next. kasih Mom. Terima kasih Oke. abang. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, pernah nggak kamu merasa lebih dekat ke salah satu orang tua di keluarga kamu? Oke, jawabannya dalam 3, 2, 1. Lebih dekat ke salah satu keluarga. Orang tua, salah satu orang tua. Oke ya mau sih.
Kalau dari ini kenapa? Aku no karena ya emang dekat aja gitu loh ke ibu sama ayah. Tapi mungkin beda ya kalau dekat ke ibu tuh lebih kayak curhat tentang masalah kehidupan. Kalau ke ayah tuh lebih curhat tentang masalah kayak masa depan gitu loh. Kalau aku lebih dekat ke ibu sih secara emosional ya, karena fun fact ayah aku tuh lebih kaku gitu, Oh, kaku oke. dan tegas gitu. Kaku Jadi dan kalau tegas. ya sebagai anak cewek mungkin kayak curhat-curhat tuh lebih dekat ke ibu aku sih. Jadi ya, salah satu doang. Oke, next. Oke, ya adalah pertanyaan terakhir. Jadi, pernah nggak kamu jadi korban kejahilan saudara kamu, tapi malah kamu yang dimarahin? Oke, jawabannya adalah 3, 2, 1. Itu yes. Aku yes gitu. Aku yes juga. Kalau aku sebenarnya kalau kakak aku tuh suka nipu gitu loh. Oh. Kayak dia suka nuduh aku segala macam yang gak baik gitu. Sedangkan aku tuh gak ngerasa ngelakuin itu. Jadi menurut aku itu sih dia ngejaga itu dan bikin aku yang dimarahin. Padahal sebenarnya aku nggak ngelakuin itu dan aku nggak ada tenaga buat ngejelasin. Jadi kayak ya udah dimarahin aja gitu. Kalau dari aku emang sih ya yang biasa dimarahin tuh abang aku kalau dia jahil. Tapi kadang akunya juga loh, kayak aku pernah juga gitu loh dimarahin karena sama abangku tuh juga manipulat ya. Maaf ya bang. jadi emang aku biasanya kena juga gitu loh dimarahin. Itu sih. Oke. Udah guys ya. Udah Win, seru banget nih Seru banget. gamesnya. Oke, makasih banyak guys ya. Seru banget ya. Udah Kayak terbawa gitu loh. Oke, kamu ya. Oke, kita akan lanjut ke topik kalau misal mau tukeran peran nih. Iki sebagai anak bungsu sebenarnya mau jadi anak berapa sih di sebuah keluarga gitu dan kenapa jadi pengen anak itu gitu kalau misal dilahirkan kembali. Kalau aku kalau peran sehabis ngedengar cerita Anda, Oke. kayaknya lebih ke anak tengah sih ya. Kayaknya seru banget gitu loh. Karena kan kalian ngerasa lebih bebas, terus kayak bisa nge-explore aja. Dan juga karena adanya apa ya keharusan untuk memahami kondisi antara kakaknya sama adiknya. Nah itu sih kayak ngerasa mungkin aku akan lebih dewasa deh kalau jadi tengah. Oke. Kalau Cuman dari ya memang ada negatifnya sih. Iya, betul. Lihat positif ya. iya betul. Jadi kayaknya anak tengah gitu. Kayaknya tengah. Oke. Kalau dari Stella gimana? Kalau aku ngedengar dari ceritanya Iki. Oke, sama dan, ya. Iya, kebanyakan anak bungsu lainnya. Aku pengennya anak bungsu. Oh. Karena ya kelihatannya mereka tuh lebih dimanja, lebih dikasih full perhatian gitu. Walaupun ya ini rahasia umum sebenarnya anak bungsu itu kelihatan kayak apa ya harapan terakhir orang tua gitu. Jadi ya mereka mungkin memikul sedikit beban gitu beban untuk ekspektasi orang tuanya yang mungkin orang tua ini naruh ekspektasi ke kakaknya tapi belum dikabulin. Jadi ya berharapnya ke anak bungsu ini. Tapi tetap sih aku kayak pengen ngerasain dikasih manja dan full perhatian sebagai anak bungsu. Jadi aku mau milih anak bungsu. Oke. Tapi ini kalau kita udah milih kan yang tadi, tapi misalkan di posisi kita nih apa sih yang saya rasain dan syukurin gitu loh sebagai anak tengah? Nah, baik lagi ya kalau misalnya disuruh tadi bukan peran kan memang aku pengen anak bungsu. Cuman banyak hal yang aku syukurin juga sebagai anak bungsu itu ya itu sih karena posisi aku sebagai anak bungsu itu bikin aku tuh jadi lebih mandiri, berkembang gitu. Jadi lebih bisa apa ya peka terhadap sosial gitu. Itu sih yang perlu aku syukurin karena itu ngebantu banget buat aku menjalani kehidupan yang keras ini gitu. Bukan anak bungsu, anak tengah ya. Iya jadi hal yang aku Anak tengah. iya aku syukurin sebagai anak tengah itu. Jadi aku lebih bebas sih ngomong-ngomongin itu sih. Yang mungkin gak ada anak bungsu kan. Kalau aku ya sebagai anak bungsu yang paling aku syukur itu kayak lebih ada bodyguard sih, kan ada bang aku. Oh iya benar. Nah, jadi pertama ada bodyguard kalau main keluar gitu, terus ada yang banyak yang memperhatiin dan sayang juga sih kalau yang aku rasain dan itu sih yang benar-benar aku syukurin gitu. Benar. Jadi Tapi ya anak bungsu juga setuju sih karena lebih ngerasa dijaga gitu kan ya. Nah kalau dari teman-teman sendiri gimana nih lebih relate ke aku sebagai anak tengah? atau aku sebagai anak bungsu. Coba dong kalian komen di bawah nih.
komen ya.